warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar di YouTube channel Pengacaraku. Topik kali ini yang menjadi banyak problem di masyarakat adalah pinjaman online. Ini yang banyak dipertanyakan pada saya, apakah kalau gagal bayar pinjaman online dapat dipidana? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang memang harus kita hindari adalah jangan berhutang, ya. Kalau memang kita berhutang, ya kita harus bertanggung jawab. Tapi kalau itu sudah terjadi dan Anda tidak mampu membayar pinjaman online, ya ini kajian secara hukumnya sebagai berikut. Penggunaan jasa pinjaman online atau financial teknologi atau fintech semakin masif ya saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan dengan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot atau lama dan tidak perlu mendatangi bank. Sayangnya, perkembangan industri fintech ini lekat ya dengan stigma negatif dari masyarakat, khususnya dalam hal penagihan. Publik sering mengeluh mekanisme penagihan perusahaan fintech, ya, perusahaan pemberi pinjaman secara online dengan melakukan intimidasi, mengandung kata-kata kasar, ya, dengan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan financial teknologi ini. Dalam hal penagihan tersebut, banyak terjadi bahwa ancaman-ancaman itu kepada debitur yang wan prestasi akan dilaporkan kepada kepolisian untuk dikenakan sanksi pidana. Menghadapi ancaman tersebut, masyarakat awam ya yang secara hukum merasa tidak mengerti hukum itu merasa khawatir menghadapi ancaman atau gugatan tersebut. Lantas, apakah secara yuridis ya peminjam dapat dikenakan sanksi pidana apabila gagal mengembalikan pinjaman pada perusahaan financial teknologi tersebut? Penegak hukum
tidak bisa, ya pada prinsipnya ya, penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu membayar. Ya, tidak mampu membayar pinjaman terhadap permasalahan ini masuk dalam kategori perjanjian utang piutang, sehingga ranahnya adalah ranah perdata, bukan ranah pidana. Jadi tidak bisa seseorang dipidana karena tidak mampu membayar pinjaman, ya, karena itu masuk adalah ranah bukan ranah pidana. Ketentuan tersebut memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apabila aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Itu tertera tercantum dalam pasal 19 ayat 2 yang isinya tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian utang piutang. Dalam regulasi financial technology yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan, ya, atau POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau teknologi informasi, belum mampu mengatasi persoalan sengketa ini. Sebab isi aturan tersebut saya menilainya tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa di industri financial teknologi ini, sehingga setiap penyelesaian sengketanya dikaitkan dengan ranah pidana. Maka perlu, ya, adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 dan kode perilaku, mengatur kode perilaku saja itu tidak cukup. Ya, isu pelanggaran HAM juga dianggap memang sering terjadi dalam persoalan penagihan pinjaman online ini. Sehingga perusahaan financial teknologi yang dapat mengakses perangkat telepon perangkat telepon seluler atau HP, ya, berisiko menggunakan data pribadi peminjam tanpa izin, ya. Bahkan kalau kita membandingkan, ya, dengan aparat penegak hukum, ya, seperti kepolisian, ya, kejaksaan, yang kalau dia ingin menyadap, ya, harus terlebih dahulu mengajukan izin saat akan mengakses atau menyadap terhadap telepon seseorang, ya. Penyadapan akses atau data pribadi haruslah berizin ketua pengadilan. Tapi
dalam perusahaan fintech ini bisa menyadap handphone seseorang tanpa izin yang pemiliknya. Ya, persoalan-persoalan ini memang masih belum diatur secara detail ya. Pengaturan pada industri financial technology ya, sebagai contoh dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 itu tidak mengatur batasan bunga. Ya, batasan bunga yang wajar yang dapat ditetapkan perusahaan financial technology, sehingga kondisi tersebut beresiko terjadinya tingkat suku bunga yang memberatkan masyarakat. Nah, ini problem-problem yang terjadi, sehingga saya sampaikan bahwa yang apabila kita gagal bayar bukanlah ranahnya pidana, ya. Sehingga tadi saya jelaskan bahwa itu masuk dalam ranah perdata. Demikian kilasan hukum saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat sebagai penambah pengetahuan di bidang hukum. Dan sekali lagi saya sampaikan untuk menjaga data pribadi kita dan upayakan untuk tidak melakukan peminjaman ya secara online. Namun kalau itu sudah dilakukan, kita harus mawas diri dan harus menjaga data kita untuk tidak disalahgunakan dengan pihak lain. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.